Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 19 Juni 2023 dengan judul Dalam Kata-Kata yang Baik. Sebelum saya melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena rahmat dan kasih anugerah Tuhan yang kami rasakan sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Dicurahkanlah kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekkannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah segala doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam buku Amsal 27 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Mari kita ikuti penjelasannya. Orang Kristen harus berhati-hati dalam perkataan mereka. Percakapan haruslah pada hal-hal rohani dan ilahi. Jika pergaulan dengan teman-teman Kristen terutama ditunjukkan untuk perbaikan pikiran dan hati, tidak akan ada penyesalan setelahnya. Dan mereka dapat melihat kembali pembicaraan itu dengan kepuasan yang menyenangkan. Disalin dari buku Testimonies for the Church, Jilid 2, halaman 186. Dalam segala pergaulan, kita harus diingat bahwa di dalam pengalaman orang lain ada babak-babak yang tersembunyi dari penglihatan yang fana. Pada lembaran-lembaran ingatan tercatat sejarah menyedihkan yang dijaga dari pandangan ingin tahu. Di sana tercatat pergumulan-pergumulan seru yang panjang dengan keadaan-keadaan yang genting. Mungkin itu kesulitan dalam kehidupan rumah tangga yang hari demi hari melemahkan semangat, keyakinan, dan iman. Mereka yang bergumul dalam kehidupan melalui rintangan besar akan diteguhkan dan dikuatkan oleh perhatian-perhatian kecil yang hanya memerlukan usaha pengasihan. Bagi mereka, jabatan tangan yang kuat oleh seorang sahabat sejati lebih tinggi nilainya daripada emas atau perak. Kata-kata yang lemah lembut disambut sebagai senyuman malaikat. Disalin dari buku Hidup yang Terbaik, halaman 137 dan 138. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat rohani dan juga refleksi bagi kehidupan kami, agar supaya kami perlu berhati-hati di dalam berkata-kata. Orang Kristen harus berhati-hati dalam perkataan mereka,
percakapan harus pada hal-hal rohani dan ilahi. Jika pergaulan dengan teman-teman Kristen terutama ditunjukkan untuk perbaikan pikiran dan hati. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gerejawi, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, saat ini Tuhan di dalam pelayanan mereka, kebutuhan yang paling terutama adalah kuasa Roh Kudus setiap hari. Kami juga berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran mereka. Biarlah hikmat sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu Dr. Raymond. Kiranya Tuhan tolong memberkati, berikan hikmat pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar dia dapat memimpin dan memberikan keteladanan di dalam pelayanan kepada semua para tim medis yang melayani di Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Tuhan, pakailah mereka untuk menjadi sarana berkat bagi setiap para siswa dan mahasiswa, agar mereka dapat mendidik untuk memiliki dan memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, dan semua yang berada di setiap pasar-pasar, juga Tuhan memberkati, agar supaya dengan berkat sukacita sorga yang mereka terima daripada Tuhan, mereka selalu bersyukur dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia, mereka berterima kasih dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.